البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, terakhir kemarin kita berikan sebuah faedah mengenai pengertian daripada ibadah. Bahwasannya ibadah terkadang ada datang dalilnya secara khusus, nas terang-terangan menunjukkan perbuatan itu adalah ibadah. Terkadang tidak. Dalam artian harus mengetahui pengertian apa itu ibadah. Oleh karena itu, sebagian ahlu bid'ah wad dhalal terkadang mereka ingin berupaya menghilangkan makna ibadah. Karena menurut mereka itu yang namanya ibadah itu harus nas, ada dalilnya. Bahwasanya as-shalatu ibadatun, salat itu adalah ibadah, enggak ada kayak gitu. As-shaumu ibadatun, puasa itu ibadah, enggak ada dalil seperti itu. Nas tulisan kayak gitu dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah enggak ada. Nah, oleh karena itu perlu yang namanya pengertian apa sih ibadah itu? Ternyata pengertian ibadah itu banyak sekali, namun yang paling bagus dan paling kuat dan sering disebutkan para ulama adalah pengertian yang diberikan oleh Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih, baik yang dinukilkan dalam Majmu' Fatawa atau dalam kitab Al-Ubudiyah atau yang semisalnya. Pengertian yang mencakup seluruhnya. Jadi kalau hafal pengertian tersebut, tahu bahwasanya salat itu ibadah, zakat itu ibadah, puasa itu ibadah. Namun terkadang orang kan bingung. Misalnya ditanya orang awam misalkan, mana dalilnya kalau salat itu ibadah? Nah, tunjukkan dalilnya kira-kira mana? Sebuah aqimus shalah. Nah, misalkan, tegakkanlah salat, mana enggak ada lafaz ibadah. Karena biasanya orang awam itu minta yang nas gitu loh, minta yang nas yang langsung lafaznya seperti ad-du'a huwal ibadah, itu nas itu. Doa itu adalah ibadah. Hadisnya sahih, hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Tapi kalau yang enggak ada nasnya bagaimana? Kembali kepada pengertian yang kemarin sudah kami sebutkan. Kami ulangi sekali lagi barakallahu fikum. Naam, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali adz-dzahirah wal batinah. Itulah pengertian ibadah. Jadi pengertian ibadah adalah ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai. Naam, minal aqwali wal a'mal, baik berupa ucapan maupun perbuatan, adz-dzahirah wal batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Sekarang salat dicintai Allah Ta'ala tidak? Naam. Zakat dicintai Allah Ta'ala atau tidak? Naam. Puasa Allah Ta'ala ridhoi atau tidak? Naam, berarti ibadah, selesai urusan. Paham ya? Antum kalau nyari nas yang enggak dapat, mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, antum cari lafaz as-shalatu ibaratun, ada enggak kira-kira? Enggak akan jumpa. Adanya dalil perintah untuk salat. Nah, perintah itu menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala mencintai perintah tersebut. Dan setiap perkara yang Allah Ta'ala cintai adalah ibadah. Selesai urusan. Yang penting hafal definisinya. Tafadhal. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibadatu hiya ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Naam, tafadhal. Ayo, naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Naam, tafadhal.
Naam, tafadhal. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala al-ibadatu ismun jami'. Iya. Iya. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuridu wa yarda minal Aqwali aqwali wal a'mali. amali wa al-zahir wal batin. Naam, tafadhal. Hafidha. Sama. Ayo, tafadhal. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم، تفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم. بسم الله. نعم، تفضل. قال أيوة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Naam, jadi ibadah itu kesimpulannya barakallahu fikum. Terkadang datang dalil terang-terangan nas menunjukkan perbuatan itu ibadah, seperti ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, itu terang-terangan, enggak usah banyak bicara, terang-terangan itu ibadah itu. Paham ya? Tapi terkadang ada yang kembali kepada pengertian. Antum jelaskan ke orang, salat itu ibadah, tahu dari mana? Karena salat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perkara yang Allah Ta'ala perintahkan menunjukkan bahwasannya perkara tersebut Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai. Dan setiap perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai adalah ibadah. Arahnya ke situ. Apa maksudnya ya? Nah, caranya seperti itu. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi kalau dinasihati atau mendapatkan sebuah arahan, misalkan nah barakallahu fikum dalilnya lafadznya enggak persis, ya jangan banyak komentar. Kalau itu sahih ya udah dalilnya itu. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Seperti misalkan barakallahu fikum hafizakumullah, kita diperintahkan untuk apa? Untuk zakat misalkan. Karena zakat itu ibadah. Antum nyari-nyari lafaz az-zakatu ibadatun enggak ada. Paham ya? Kalau mau nyari dalil-dalilnya mana zakat itu ibadah? Bolak-balik Al-Qur'an as-Sunnah, Al-Qur'an as-Sunnah, nyari lafaz az-zakatu ibadatun. Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Paham ya? Jadi harus paham pengertian ibadah. Kalau paham pengertian ibadah bisa menjabarkannya. Zakat itu Allah Ta'ala perintahkan atau tidak? Naam. Setiap yang perkara yang Allah Ta'ala perintahkan berarti Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai. Dan setiap perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai berarti ibadah. Selesai. Sampai ke situ arahnya. Jadi pengertian ibadah, apa pengertian ibadah tadi? Bahasa Indonesianya? Sebuah nama yang mencakup segala perkara yang Allah ridhai dan Allah cintai, baik peramalan zahir maupun batin. Na'am barakallahu fikum, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Mahfuz salah ya? Nah, pengertian ibadah perlu diperhatikan biar nanti tidak bingung ketika memaknakan atau menjelaskan jenis-jenis atau macam-macam ibadah. Naam. Kita lihat atau kita lanjutkan bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita berada pada juz yang ketiga, surat Ali Imran. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 ini menjelaskan tentang keberadaan orang-orang kafir yang justru harta mereka dan anak-anak mereka tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab api neraka. Sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun anaknya, tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab api neraka. Karena orang-orang kafir, baik yang kafir asli maupun kafir murtad, dua-duanya kekal dalam api neraka. La yamutu fiha wala
Yahya. Semua sedekah, semua infak mereka enggak berguna sama sekali di akhirat nanti. Kebaikan mereka semua disegerakan di dunia. Paham ya? Oleh karena itu antum jumpai orang kafir kaya, ya enggak? Orang kafir kaya, hidupnya tenang, hidupnya tentram, semua kebaikan mereka ditunaikan di dunia semua. Di akhirat nanti mana tempat kembalinya? Di neraka wa bi'sal qarar, sejelek-jelek tempat kembali. Allahul musta'an. Lah sedekahnya, infaknya yang harta yang mereka sumbangkan ke masjid 3 miliar mana? Enggak ada faedahnya sama sekali. Paham ya? Enggak ada manfaatnya sama sekali. Enggak bisa menyelamatkan dari api neraka. Hati-hati ya, jangan sampai kita muji-muji orang kafir. Bapak ini kalau nyumbang masjid sekian miliar nanti diselamatkan di api neraka. Enggak, kalau dia enggak masuk Islam enggak diselamatkan. Sampai dia masuk Islam dan baik Islamnya. Seperti itu. Jadi jangan tertarik dengan bantuan-bantuan atau istilahnya bujukan-bujukan seperti itu. Kalau istilahnya dia orang kafir, mati dalam keadaan kekufuran, tetap kekal di dalam api neraka, enggak dapat syafaat sama sekali. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak bermanfaat syafaat bagi mereka orang-orang yang memberikan syafaat. Barakallahu fikum. Adapun yang dikecualikan oleh barakallahu fikum para ulama itu syafaat yang diberikan kepada paman Rasulullah Abu Thalib. Mendapatkan syafaat tapi bukan syafaat untuk mengentaskan dari api neraka. Namun hanya syafaat apa? Litakhfif, syafaat untuk memperingan adab saja. Wa illa dia tetap kekal dalam api neraka Abu Thalib itu. Abu Thalib pamannya Rasulullah yang luar biasa pembelaannya ketika awal-awal Rasulullah barakallahu fikum berdakwah, tetap kekal dalam api neraka. Barakallahu fikum wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidaklah yang menghalang-halangi infak-infak mereka untuk diterima melainkan sebabnya karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang kafir itu yang menghalangi kok infaknya, sedekahnya, istilahnya apa? Sumbangan-sumbangan yang mereka surahkan kok enggak bermanfaat, sebabnya apa? Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Itu sebabnya. Coba kalau beriman, masuk Islam, masih ada pertimbangan-pertimbangan itu. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi perlu diperhatikan ini nanti ayat yang ke-10 ini menjelaskan bahwasannya orang-orang kafir, harta-harta mereka, anak-anak mereka tidak berfaedah sedikit pun di akhirat nanti. Tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab api neraka. Dan mereka justru sebagai bahan api neraka. Hati-hati. Karena bahan api neraka Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari kalangan jin dan manusia. Bahan api neraka. Ya tentunya orang-orang kufar, dari kalangan jin yang kufar, dari kalangan manusia yang kufar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam. Sungguh kami telah barakallahu fikum menjadikan penghuni neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Bagaimana sifat-sifatnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki akal, memiliki mata hati tapi tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walahum a'yunun, walahum adhanun la yasma'una biha. Kemudian mereka memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki apa? Memiliki a'yun, itu memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang ternak, divonis langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah barakallahu fikum orang-orang yang lalai. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Kalau seandainya kami menghendaki, niscaya setiap manusia itu kami berikan hidayahnya. Semua masuk Islam, semua beriman, semua masuk surga, itu bisa Allah Ta'ala menghendaki seperti itu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain? Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi sudah benar ucapanku, la'amla'anna jahannam, sungguh aku akan memenuhi neraka jahannam
minal jinnati wan nasi ajma'in, dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Nah, maksudnya orang-orang kufar. Mahfum ya? Karena jin dan manusia itu sama saja, sama-sama terbebani syariat. Paham ya? Walaupun alamnya beda ya. Kalau alam jin alam ghaib, sedangkan manusia alam yang zahir yang nampak, tapi sama-sama terbebani syariat gitu loh. Ada jin yang mukmin sebagaimana manusia juga ada yang mukmin. Ada jin yang kafir sebagaimana manusia juga ada yang kafir, seperti itu. Allahumma musta'an. Nasallaha as-salamatul afiyah. Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Artinya, ayat yang ke-10 dari surat Ali Imran ini artinya sesungguhnya orang-orang kafir lan tughniya 'anhum, tidak bisa memberikan apa? Kecukupan untuk mereka. Amwaluhum, harta-harta mereka, wala auladuhum, tidak pula anak-anak mereka, minallahi syai'a, di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak bisa. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya harta-harta mereka dan anak-anak mereka tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun enggak bisa. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka-mereka itu adalah bahan api neraka. Paham ya? Mereka adalah apa? Kayu bakar api neraka, wal a'yadu billah. Allahumma musta'an. Karena nas dalilnya ya, di antaranya dalil yang barakallahu fikum bahwasanya di neraka itu ada kayu bakarnya adalah dalam surat Al-Lahab itu. Kisahnya apa? Abu Lahab dengan istrinya. Nah, Abu Lahab ini orangnya sukanya marah-marah dia. Kafir, marah-marah dan suka mencaci maki Rasulullah. Paham ya? Abu Lahab ini. Nah, ketika Rasulullah suatu ketika berdakwah, dia marah-marah seraya mengatakan, tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana, celakalah engkau wahai Muhammad. Apakah untuk seperti ini engkau mengumpulkan kami? Enggak terima gitu loh istilahnya itu. Enggak terima dengan dakwah tauhid, enggak terima. Marah-marah dia. Tabban laka gitu. Celakalah engkau wahai Muhammad, bayangkan ini. Abu Lahab. Nah, siapa namanya Abu Lahab? Abdul Uzza. Nah, Abu Lahab ini Abu Lahab ini termasuk bisa dikatakan apa? Orang terpandang di kalangan orang kufar Quraisy ini. Paham ya? Nah, dia ucapannya istilahnya lantang sekali. Tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana, celakalah engkau ya Muhammad, gitu. Allahul musta'an. Akhirnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar dan Allah taala yang balas langsung dalam surat penuh itu, surat apa? Al-Lahab itu. Paham ya? Satu surat penuh bantahan dan sekaligus apa? Mengenai hukumannya bagi Abu Lahab dan istrinya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan memang celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak bermanfaat sedikit pun harta-hartanya dan apa yang dia usahakan atau yang dia dapatkan pada dunia, tidak bisa menyelamatkan dari azab. Naam, kemudian apa? Saya selana rang zata lahab. Naam, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam apa? Ke dalam api yang menyala-nyala. Wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakarnya. Istrinya Abu Lahab sendiri pembawa kayu bakar. Suami istri masuk dalam neraka. Karena memang barakallahu fikum suka mencaci maki Rasulullah, gitu loh. Suka menghina, mengejek dan semisalnya. Allahul musta'an. Nah, istrinya Abu Lahab siapa namanya? Kunyahnya siapa? Namanya siapa? Kalau tidak salah dulu pernah kami kenalkan dulu. Siapa? Lupa juga. Siapa? Hah? Belum kenal. Antum udah kenalan belum? Sudah. Lupa. Lah bahas. Antum lupa juga? Mungkin sebelum kalian datang mungkin ya, enggak masalah. Antum Ummu Jamil, namanya Urwah. Kunyahnya benar Ummu Jamil, benar. Kunyahnya bagus, kunyahnya Ummu Jamil. Paham ya? Tapi ya tadi itu Arwa bintu Arwa bintu Arwa bintu Arwa bintu Harb. Nah, jadi dia itu barakallahu fikum saudaraan dengan Abu Sufyan bin Harb. Paham ya? Arwa bintu Harb. Kalau Abu Sufyan bin Harb kan berarti saudaraan dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan namanya Sakhr kan? Sakhr bin Harb. Nah, ini Arwa ini saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Kan itu. Nah, saudara kandung kan. Ya, pokoknya saudara gitu aja lah. Kandung atau enggak ya kemungkinan besar ya. Naam. Ya saudara sebapak gitu aja lah. Paham ya? Karena
Abu Sufyan bin Harb ini Arwa bintu Harb. Paham ya? Nah, jadi istrinya Abu Lahab sudah tak kenalkan, nanti ingat-ingat ya. Nah, Ummu Jamil kunyahnya namanya Arwa bintu Harb. Nah, kalau mau bahasa Arab Arwa bintu Harbin gitu. Paham ya? Kalau bahasa Indonesia ya Arwa bintu Harb gitu ada. HARB itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Itu nama istri Abu Lahab. Jadi udah langsung satu pasang ya, suami istri Abu Lahab siapa namanya? Abdul Uzza. Paham ya? Kemudian istrinya siapa kunyahnya tadi? Ummu Jamil. Namanya Arwa bintu Harb. Saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Paham ya? Pembawa kayu bakar. Allahul musta'an. Yang jelas antum bisa baca sendiri beserta tafsirannya surat Al-Lahab. Naam. Ini sekedar faedah mengenai bahwasannya di sana ada kayu bakar yang dipakai untuk membakar manusia tentunya. Hakikat dan wujudnya, kenyataannya wallahu alam. Na'am barakallahu fikum, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Cuman di antara bahan bakarnya adalah manusia dan jin yang kafir tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-mufassirun asbahumullah. Berkata ahlu tafsir, tafsiran daripada surat Ali Imran ayat yang ke-10 ini, innal ladzina jahadud dinal haqqa wa ankaruh. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menentang agama yang benar, yaitu agama Islam, dan mereka mengingkarinya karena agama satu-satunya hanya agama Islam. Walaupun sekarang kita hidup di negara yang katanya ada 5 agama, namun kita harus yakin seyakin-yakinnya tidak ada agama yang benar, tidak ada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya agama Islam saja. Namanya, percaya enggak, Pak? Harus percaya. Karena kalau seandainya barang siapa yang meyakini adanya agama atau ajaran selain agama Islam, adalah agama yang benar, maka dia sungguh terjatuh dalam kekufuran. Lah agama itu bagaimana? Agama yang Katolik, Kristen, Hindu, Buddha itu bagaimana? Itu agama-agama mereka, tapi apakah agama tersebut agama yang bisa menyelamatkan dari api neraka? Tidak. Setelah diutusnya Rasulullah SAW, mau tidak mau harus tunduk kepada agama Islam ini. Kalau tidak bagaimana? Rasulullah SAW memvonis kana min ashabin nar. La yasma'u min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun. Tsumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Rasulullah mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi Allah Subhanahu wa taala maksudnya, tidaklah aku mendengar seorang pun dari kalangan umatku ini, tidak Yahudi, tidak Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan agama yang aku bawa, syariat yang aku bawa, agama yang aku bawa, agama Islam, niscaya dia termasuk penduduk api neraka. Enggak boleh ragu lagi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab. Siapa ahlu kitab? Al-Yahud wan Nasara. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik, syirik akbar yang dia tidak tobat sebelum meninggalnya. Mereka berada di dalam api neraka jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek makhluk. Allahul musta'an. Sallallahu as-salamata wal afiyah. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Lan tafa'ahum amwaluhum wala auladuhum min 'adzabillahi syai'an in waqa'a bihim fid dunya. Artinya, tidak bermanfaat sedikit pun harta-harta mereka, tidak pula anak-anak mereka dari apa? Dari azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maksudnya tidak bisa menyelamatkan. Tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. In waqa'a bihim fid dunya. Kalau seandainya apa? Dia terjatuh, atau istilahnya kalau seandainya mengena pada mereka di dunia saja. Maksudnya kalau seandainya di dunia aja Allah Taala mengadab mereka, harta-harta mereka dan anak-anak mereka enggak bisa menyelamatkan, itu istilahnya itu. Itu baru di dunia. Walan tadfa'ahu anhum fil akhirah. Di akhirat pun enggak bisa nolak, enggak bisa membela juga. Di dunianya kalau Allah Taala mengadab, kena semua gitu istilahnya. Harta mereka enggak bisa menahan adab Allah Taala, enggak bisa menahan bala Allah Taala. Anak-anak mereka juga tidak bisa menahan hukuman Allah Taala. Itu di dunia aja ya. Apalagi di akhirat, harta mereka dan anak mereka tidak bisa membela mereka sedikit pun. Masuknya ke dalam api neraka tadi itu. Allahul musta'an. Hati-hati ya, hati-hati. Kita lihat, wa haula'i hum hatabun nari yaumal qiyamah. Mereka-mereka itu adalah hatab. Hatab itu kayu bakar. Mereka itulah kayu bakar api neraka nanti hari kiamat.
Allahul musta'an. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Na'am, Allahul musta'an. Kita lanjutkan satu ayat lagi barakallahu fiikum, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 ini dari surat Ali Imran masih sambungan daripada yang sebelumnya. Maksudnya mereka dipermisalkan seperti para pengikutnya Fir'aun. Tahu Fir'aun enggak antum? Tahu Fir'aun enggak? Siapa Fir'aun itu? Tahu Fir'aun enggak antum? Siapa? Benar musuhnya Nabi Musa ya? Benar ya? Fir'aun itu musuh Nabi Musa. Nah, cuman waktu itu Fir'aun dikenal sebagai penguasa di mana? Di Mesir ya. Nah, barakallahu fikum, penguasa yang bengis. Saat itu juga istilahnya bisa dikatakan rakyat sipilnya pun juga takut kalau seandainya istri-istri mereka melahirkan anak laki-laki, bayangkan. Di masa-masa seperti itu. Karena kalau lahir anak laki dibunuh langsung gitu loh. Di masa-masa kekuasaan Firaun itu, kalau ada anak laki-laki misalkan seorang wanita lahir anak laki-laki langsung dibunuh langsung. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa alaihissalam, bayangkan. Nah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun apa? Pembesarannya melalui istri Firaun sendiri gitu loh. Nah, siapa istrinya Firaun? Pernah kenalan belum? Ayo Asia. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya kenalan dalam pelajaran itu maksudnya ya. Udah paham ya, enggak usah dipanjang lebarkan maksudnya itu. Nah, kenalan dalam pelajaran. Ayo na'am. Asia ya, itu termasuk imra'ah salihah. Wanita yang salihah, bayangkan. Firaun padahal jahatnya bukan main itu. Nah, Nabi Musa dibesarkan di barakallahu fikum di istana kerajaan kayak gitu. Nah, Firaun enggak tahu kalau besar di musuhnya. Tapi ternyata setelah besar barakallahu fikum, Firaun pun bikin makar, bikin bagaimana caranya bunuh Nabi Musa, dikejar misalnya, ngumpulkan para sihir, tukang sihir dikumpulkan semuanya untuk nakut-nakut Nabi Musa alaihissalam. Tali-tali itu disihir seakan-akan ular yang banyak sekali. Akhirnya Nabi Musa pun sempat takut, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat. Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat yang sangat luar biasa. Allah taala perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan apa? Tongkatnya. Ternyata tiba-tiba langsung berubah menjadi ular beneran. Besar. Nah, nanti yang tali-tali tadi, semacam tali-tali tadi dibikin seperti istilah disihir, akhirnya nampak ular itu dimakan semuanya. Akhirnya apa? Ketakutan para tukang sihir tadi. Akhirnya banyak tukang sihir yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun pun enggak terima dari situ. Orang-orangnya yang namanya Fir'aun rajanya. Orang-orang dekat Fir'aun, jangan sampai terima, harus dilanjutkan lagi. Ini bagaimana ini? Marah-marah intinya. Akhirnya Nabi Musa pun dikejar, pengen dibunuh intinya. Bikin makar lagi, makar yang lainnya. Dikejarlah Nabi Musa alaihissalam. Nah, barakallahu fikum, hingga beliau kehabisan jalan. Depan beliau lautan. Barakallahu fikum. Akhirnya Allah telah perintahkan untuk memukulkan tongkatnya. Sekali pukulan barakallahu fikum langsung berubah menjadi apa? Daratan. Masing-masing. Nah, barakallahu fikum, laut tadi yang terbelah tadi, seperti gunung yang tinggi sekali. Tinggi sekali. Nabi Musa alaihissalam dan orang yang beriman dengan beliau langsung nyebrang dan selamat. Nah, Fir'aun baru mau ikut nyebrang sampai di pertengahan langsung dibalikkan lagi sebagai azab untuk mereka. Allahul musta'an. Itu sekedar apa? Gambaran global mengenai bengisnya Fir'aun. Nah, barakallahu fikum. Nah, permisalan orang-orang kafir itu bagaikan para pengikutnya Fir'aun sejak dahulu. Maksudnya apa? Maksudnya mereka akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Kadabi ali fir'aun wal ladzina min qablihim kadzdzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab." Artinya, keadaan mereka seperti keadaan pengikutnya Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Maksudnya apa keadaannya? Kadzdzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadhahumullah, kemudian Allah taala mengadab mereka, menghukum mereka bidzunubihim dengan sebab dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hukumannya sangat keras. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah sya'nul kafirin fi takdzibihim wa ma yanzilu bihim. Keadaan orang-orang kafir di dalam mendustakan atau di dalam kedustaan mereka dan apa-apa yang telah menimpa mereka, sya'nu ali fir'aun, keadaannya seperti keadaannya pengikutnya Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka minal kafirin, dari kalangan orang-orang kafir. Jadi enggak jauh beda gitu loh. Cuman beda zaman saja, beda zaman. Nah, beda zaman. Allahu musta'an.
Kemudian barakallahu fikum angkaru ayatillahil wadhihah thayyib. Naam. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat nampak dan jelas. Fa'ajalahum bil 'uqubah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan mereka dengan hukuman bisababi takdzibihim, dengan sebab kedustaan mereka, wa inadihim, dan bangkangnya mereka. Wallahu syadidul 'iqab liman kafara bihi wa kadzdzaba rusulah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat keras hukumannya bagi orang-orang yang kufur terhadapnya dan orang-orang yang mendustakan para rasulnya. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallaha an yaj'alana minal 'amilina bima jaa bihi nabiyyunal karim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.